Tes. Tes. Sudah siap semua? Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama narasumber kunci, narasumber utama Ibu Hajah Eti Suryani SEMM. Beliau merupakan calon bupati Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada 2020 ini. Narasumber yang selanjutnya Habib Ali Assegaf. Beliau merupakan Direktur Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno. Beliau juga kemarin sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati di Jember. Namun rekomendasi insya Allah pada periode berikutnya. Untuk narasumber selanjutnya Bapak Ahmad Hafid. Beliau merupakan dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Beliau hadir pada meeting ini, webinar ini sebagai akademisi. Beliau tidak, artinya akan memandang sebuah permasalahan tema yang kita angkat pada saat ini sebagai dari sisi akademis. Selanjutnya narasumber yang ketiga Bapak Endra Gunawan. Beliau merupakan tokoh marhen di Sukoharjo dan Solo Raya. Beliau juga merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam acara webinar ini. Kita mengadakan acara webinar ini bertujuan untuk merawat kebinekaan dalam keberagamaan di Sukoharjo pada khususnya, karena ini merupakan sebuah konsekuensi panggilan dan panggilan jiwa yang harus kita pertahankan agar Sukoharjo lebih aman, harmonis, kondusif, dan nyaman bagi semua orang. Kita tentunya mempunyai kewajiban untuk sama-sama memelihara keberagaman tersebut. Kebinekaan yang kita angkat pada saat ini, khusus kita mengambil sudut pandang ataupun subtema tentang keberagamaan. Bagaimana kita sebagai umat beragama di di Kabupaten Sukoharjo, baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik maupun Konghucu, begitu juga penganut kepercayaan yang lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo, bisa bersama-sama memelihara kebinekaan atau kebersamaan atau keberagaman dalam keberagamaan. Baik, Bapak Ibu, peserta dan narasumber yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan, mari bersama-sama webinar ini kita buka dengan membaca basmalah atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tentunya bisa membawa manfaat bagi kehidupan, kebinekaan, dan keberagamaan di Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan ini nanti akan disampaikan pemaparan materi yang pertama, yang itu merupakan materi kunci yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Eti Suryani SEMM. Beliau merupakan calon utama dari Bupati Kabupaten Sukoharjo yang insya Allah nanti akan mempunyai pandangan, mempunyai harapan, dan mempunyai kebijakan terhadap keberagamaan ini. Dan selanjutnya setelah beliau menyampaikan, akan diikuti atau disampaikan materi-materi yang lain secara berurutan. Nanti yang pertama Habib Ali Assegaf,
Yang kedua nanti Mas Endra Gunawan, dan terakhir nanti dari sisi akademis beliau Mas Ahmad Hafid, merupakan dari Fakultas Syariah YAIN Surakarta. Beliau juga Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Sukoharjo dan Wakil Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Baik, Bapak peserta yang kami hormati, menyingkat waktu, kita memberikan kesempatan dan waktu yang secukupnya kepada Ibu Hajah Eti Suryani SEMM untuk memberikan materi kunci dalam webinar ini. Kepada Ibu Eti, kami persilakan. Matur nuwun Mas Faisal, Pak Faisal, kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada penggagas acara Tim SWOT, Tali Zakat dan Gas Hijau. Alhamdulillah siang ini kita bisa dipertemukan meskipun hanya jarak jauh, tapi alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Di sini saya selaku calon Bupati Sukoharjo periode tahun 2020 sampai 2024 akan menyampaikan secara singkat, yaitu bagaimana merawat kebinekaan dalam keberagaman di Sukoharjo di masa depan. Di sini keberagaman adalah keniscayaan yang memang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pelajaran yang harus dipelajari oleh manusia adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut. Di dalam kitab juga telah disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Pertanyaannya, apa yang dimaksud saling mengenal? Apakah hanya sebatas kenal dan tahu saja? Ada kedalaman pada aspek humanisme, emosional, bahkan sampai tatanan sosial. Dalam konteks keindonesiaan, kita tahu bahwa dalam istilah sastra, Indonesia adalah penggalan surga. Tuhan menciptakan Indonesia dan seisinya saat sedang tersenyum. Keberagaman suku, bahasa, ras, dan budaya adalah anugerah yang wajib kita syukuri bersama. Di sini kebinekaan adalah alat yang paling pas untuk mengelola keberagaman tersebut. Para founding father, kita sadar betul bahwa semangat kemerdekaan bukan didasari oleh faktor agama, melainkan karena rasa persatuan yang sangat kuat, rasa ingin bersatu. Nah, rasa ingin bersatu ini timbul karena adanya perbedaan dan keberagaman itu sendiri. Kebinekaan bukan berarti menghilangkan atau meleburkan atau menyamarkan perbedaan yang ada. Kebinekaan justru menjadi penting sebagai wadah untuk menjadikan keberagaman yang ada di Indonesia ini tetap terpelihara, tetap hidup, saling mewarnai, dan tumbuh bersama dalam bingkai NKRI. Seperti yang saya ketahui, belum ada satupun negara di dunia ini yang seberagam Indonesia. Dan bangsa Indonesia telah mempunyai teknologi sosial yang sangat kuat sebagai modal utama mengelola keberagaman yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Teknologi ini dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam skala yang lebih kecil, di tanah yang kita cintai ini, bumi Sukoharjo yang makmur ini, saya merasakan bahwa Sukoharjo cukup bisa kita katakan sebagai miniatur Indonesia. Kenapa? Karena keberagaman tumbuh bersama menemani kita sehari-hari. Semangat toleransi juga menghembus di setiap nafas kehidupan kita, baik di lingkungan masyarakat. Kebinekaan juga tumbuh seiring kedewasaan pikiran, dan ini perlu dipelihara dengan baik dan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hari ini kita menghadapi event politik pilkada serentak, yang dimana nanti pada tanggal 9 Desember
tahun 2020. Saya berharap melalui forum yang baik ini saya serukan, mari wujudkan Sukoharjo yang menjunjung tinggi semangat kebinekaan di tengah keberagaman, berdemokrasi, menggunakan martabat, berpolitik dengan santun, jangan saling memprovokasi, saling memfitnah, menyebarkan berita hoax yang sangat luar biasa akhir-akhir ini. Karena apa? Agar masyarakat merasa nyaman. Dalam konteks pandangan visioner Sukoharjo di masa depan, saya pastikan kita nanti saat mendapatkan amanah sebagai Bupati Sukoharjo, keberagaman di Sukoharjo tetap mampu terpelihara dan saling berjalan selaras dibalut dengan selimut cinta bernama Bhinneka Tunggal Ika. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan singkat yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan dukungannya dari seluruh pihak yang terlibat pada acara webinar siang hari ini, saya sampaikan terima kasih yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Eti Suryani SEMM yang telah memberikan pemaparan yang merupakan kunci bagi tema pada siang hari ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan selanjutnya dari 3 narasumber yang lain. Namun sebelum itu kami sampaikan bahwa acara ini juga bisa diikuti melalui Facebooknya Tali Jagat. Dan insya Allah nanti setelah acara ini karena ada sesuatu hal, kita akan sampaikan atau siarkan melalui tayangan ulang di YouTube. YouTube-nya nanti kita menggunakan sebelum itu, mungkin kalau ada informasi tadi Ibu habis ini ada acara yang dari harus beliau untuk kampanye keliling ke Sukoharjo di berbagai tempat. Mohon maaf pada para peserta. Nanti saya harapkan semua peserta tetap mengikuti karena apa yang kita adakan ini merupakan harapan dan insya Allah Ibu Etik tetap memberikan aspirasi, memberikan ruang kepada kita untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita, rumusan kita, konsep-konsep kita dalam menjaga kebinekaan di Kabupaten Sukoharjo. Namun mungkin meskipun Ibu Eti mengikuti acara yang lain, bisa saja nanti linknya atau zoomnya tidak dimatikan Ibu, karena nanti akan ada banyak kan yang bisa disampaikan ke panjenengan melalui acara ini. Terima kasih Ibu Eti, selamat menjalankan tugas yang lain. Semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin Bu Eti ada yang mau disampaikan terakhir mungkin harapannya sebelum meninggalkan acara ini. Unmute. Dengar suara. Ya. Ya sebentar. Silakan. Tes. Monggo. Terima kasih. Harapan kami ke depan, insya Allah baik apa yang menjadi cita-cita kami dengan Ko Santoso menjadi Bupati periode 2020-2024, keberagaman, kebinekaan tetap akan terjalin bersama seperti yang sudah terselenggara di Rumah Dinas Kabupaten Sukoharjo. Di situ ada pengajian setiap tanggal 18 yang sangat luar biasa, yaitu jemaahnya sampai 5 ribuan, 6 ribuan. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkelanjutan, tidak hanya di kabupaten, tapi di semua. Ini yaitu baik tingkat kecamatan, desa, kelurahan, sampai tingkat pelosok RT, RW, sampai dasawesma. Begitu juga tidak menutup kemungkinan dengan agama yang lain seperti agama Nasrani, Hindu, Buddha. Karena dengan keberagaman ini, insya Allah, kalau kita saling menghormati, saling ada kebersamaan, insya Allah Sukoharjo akan tetap Sukoharjo yang makmur, baldatun, thayyibatun, walaupun wabun.
Ngaten Bapak, matur nuwun. Terima kasih Ibu. Terima Nggih. kasih. Nggih. Baik, baik Pak Ibu, peserta Zoom atau webinar pada siang hari ini, kita ikuti pemaparan atau materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh beliau Habib Ali Assegaf. Kepada Habib Ali kami persilakan. Mungkin kita batasi waktu karena ini nanti kita hanya terbatas waktu sampai mungkin nanti jam 4, mungkin 15 menit ya Habib ya. Nanti kita sambung dengan ini Ya, siap. Dialog. Ini kayak seperti memindahkan konsep saya untuk keragaman dari Jember ke Sukoharjo ini buat Ibu ini insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pada tema sekarang ini pada saya kita sepakati untuk membuat tema merawat kebinekaan dalam keberagamaan, karena ini ada dua makna, keberagaman sama keberagamaan. Jadi keberagaman berbeda dengan keberagamaan. Keberagaman itu berarti ada bawaan yang menjadi dasar ciptaan. Seperti ayat yang disampaikan oleh Bu Eti, itu berbicara tentang Allah menciptakan manusia laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, untuk saling mengenal. Di dalam biasa itu ada surat kalau nggak salah 49, surat Al-Hujurat kalau nggak salah ayat 13. Ayat itu menjelaskan ciptaan bawaan. Artinya bukan hanya ayat itu sebagai nas, tetapi akal manusia yang berpikir, melihat satu sama lain, ada bawaan manusia itu sudah berbeda secara wajah, secara kultur, ada kulit manusia, matanya, hidungnya, telinganya, rambutnya, bahwa semua manusia itu berbeda. Pengenalan ini dengan bermakna kalau kita tidak saling meniadakan, menganggap rendah yang lain, tapi justru pengenalan itu bisa muncul ketika kita bisa menghargai orang lain, baik itu laki maupun suku atau kultur atau karakter jati diri, bahwa sebetulnya cinta itu adalah kami, tapi benci itu diajarkan. Nah, ayat yang lain sebetulnya ayat yang berkaitan bukan dengan keragaman, dengan keberagamaan. Itu kalau nggak salah, setelah saya catat di sini ada di dalam Quran surat Yunus ayat 99. Ayat itu menegaskan, ayat itu mau berbunyi gini, walau sya'a rabbuka la amana min man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrahun nas. Artinya, apakah bahwa Allah menghendaki kalau semua orang beriman akan dijadikan beriman? Apakah engkau akan memaksakan kepercayaan kepada orang lain? Ini bahwa pilihan bertuhan, meyakini agama juga merdeka. Setiap orang tidak bisa dipaksa agama atau beraliran tertentu. Nah, dari titik ini kita bisa memahami perbedaan itu adalah, kita bahas tema ini bukan pengakuan saja, tapi bagaimana kita merawat ini. Nah, faktanya di dalam kehidupan ini, walaupun ada nas dari nilai-nilai keagamaan, ada logik, ada nilai-nilai yang rasional bahwa kita berbeda dalam bingkai bersama, rumah bersama yang namanya NKRI, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi faktanya tetap ada orang yang ingin memaksakan perbedaan ini, atau memaksakan agama ini, atau membuat kericuhan di negeri ini, itu terjadi di masyarakat. Nah, karena itu kita perlu mengerti praktek-praktek mereka ini justru yang disebut dengan teror.
Kita perlu paham apa yang disebut dengan teror. Kenapa itu bisa terjadi pada mereka yang mustahil itu terjadi. Misalnya contoh, bagaimana saya akan memaksa seorang yang berkarakter orang Jawa menjadi orang Sunda. Karakternya dia, bawaannya dia, kulturnya dia itu bawaan jati dirinya. Ketika saya harus paksakan dia menjadi bukan dirinya, maka itu adalah bentuk teror. Tapi ini bukan hanya sekedar kultur, tapi pemaksaan misalnya agama atau aliran atau paham. Seorang ingin dipaksakan agamanya karena dianggap agama atau alirannya mengancam agama yang lain. Lalu inilah yang terjadi benturan di tengah masyarakat. Kata runut, kita nggak bisa menyelesaikan dengan menangkap mereka, tidak bisa menyelesaikan dengan marah kepada mereka. Sebab utama akar teror itu terjadi oleh sebab pemiskinan dan pembodohan di masyarakat. Karena itu sebetulnya saya pernah membuat sebuah skema, sebetulnya kalau seandainya masyarakat itu sejahtera, maka dengan sendirinya persoalan-persoalan teror ini untuk populasi yang bukan sebenarnya di tengah masyarakat, insya Allah yang seperti tadi akan tercapai perdamaian. Disinilah peranan bupati, disinilah peranan kepala daerah bersama para pemuka-pemuka agama dan stakeholder masyarakat. Dalam konteks itu sebetulnya saya sempat menawarkan merealisir sebuah ayat yang mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya apa? Bahwa Al-Quran pernah mengajarkan sebelum Rasulullah itu membawa orang kepada agama, mengenalkan dia kepada Tuhan. Pengenalan pada Tuhan itu menjadi penjamin atas orang-orang yang tidak lapar. Orang-orang menjadi tidak ada kelaparan di dalamnya dan tidak ada orang yang menebarkan fitnah atau menebarkan ketakutan di masyarakat. Inilah teori kebertuhanan. Bahwa teori kebertuhanan inilah yang nanti bisa diistilahkan dalam tema tadi, merawat kebinekaan dalam keberagamaan. Beragama bukan beragam. Beragama berarti berketuhanan. Artinya merawat kebinekaan dalam kebertuhanan. Merawat kebinekaan dalam kebertuhanan berarti punya dua pilar. Pilar pertama adalah alladzi at'amahum min ju', meniadakan orang-orang yang lapar di masyarakat, wa at'amahum min khauf, yaitu mencegah orang dari rasa takut. Untuk hal itu saya sempat menawarkan tentang kolam ikan, artinya mengelola manajemen air. Artinya pendekatan menghilangkan kemiskinan itu bukan berarti orang di Sukoharjo itu miskin dan perlu dibantu. Bagaimana kita membuat kemandirian terhadap masyarakat itu dengan alamnya. Semisal kita bisa melihat kolam ikan itu berkembang di Jogja, di Klaten, itu ada sungai irigasi yang bisa ditanam kolam ikan. Masyarakat di sana menjadi pertama ngelola kolam itu di sekelilingnya menjadi bersih. Dan ada kawasan itu menjadi kawasan edukasi, mencegah stunting di dalamnya. Pinggir sungai masyarakat. Ada orang miskin, bahwa pemerintah hadir untuk memandirikan ekonomi masyarakat. Yang kedua, berkaitan menolak pembodohan. Sempat sekali lagi ini saya berlogika memindahkan logika, mudah-mudahan Bu Eti bisa memanfaatkan pemikiran ini, bahwa kita perlu perpustakaan yang berbasis literasi.
bahwa dialog-dialog keagamaan itu berlangsung menjadi menarik ketika berbasis literasi. Ketika dia dibawa kepada masyarakat yang awam, yang terjadi adalah pengkafiran, yang terjadi adalah upaya kekerasan. Kenapa? Merasa paling benar sendiri. Tetapi ketika dia masuk kepada ranah literasi, dia diberikan fasilitas perpustakaan, kampus bisa masuk ke dalamnya. Saya sampai sempat berpikir, karena waktu itu di Jember sih banyak pondok pesantren, saya ingin berlogika orang NU tidak boleh lagi berbicara tentang komunisme, tapi berbicara tentang paham khilafah, paham HTI, karena mereka bisa berdalil, berargumentasi untuk merah putih. Kawan-kawan Marhain itu tidak lagi saya harapkan berbicara tentang HTI atau bahkan kawan-kawan non-muslim berbicara tentang HTI dan khilafah, tapi berbicara tentang bahwa kawan-kawan Marhain berbicara kami bukan bagian dari komunis. Paham ini melahirkan semangat merah putih. Dialog antar agama juga bisa dilakukan dan itu berarti pemerintah kabupaten dapat mengelola gerakan ini menjadi gerakan kebertuhanan yang merealisir kebinekaan itu menjadi terjaga karena mereka merasa rumah kita. Makan terjamin, pemikiran terbentuk, wawasan kenegaraan dan NKRI-nya bisa hadir. Sebetulnya lembaga pemikiran Islam Bung Karno berbasis kepada logika ini. Terima kasih, itu pandangan saya yang saya bisa persembahkan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Asgaf yang telah memberikan pemaparan tentang bagaimana merawat kebinekaan, menggunakan pendekatan ekonomi, menggunakan pendekatan pencerahan, memperbanyak literatur, supaya kita tidak jumud, tidak hanya terpaku pada pendapat-pendapat yang sempit atau pengetahuan yang sempit maksud saya, sehingga bisa menerima keberagaman, menerima perbedaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Habib, nanti kita lanjutkan dengan di sesi dialog. Untuk selanjutnya, monggo kepada Mas Endra Gunawan untuk menyampaikan materinya. Mungkin jenengan bisa mengambil sisi dari pandangan kaum Marhain, anak-anak muda Marhain, atau bagaimana monggo bisa kita jenengan sampaikan di forum ini. Monggo Mas. Terima kasih Yai Faisal atas waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Yang kami hormati Ibu Hajah Eti Suryani SEMM, calon Bupati Sukoharjo Pilkada 2020. Yang kami hormati Habib Ali Asgaf, Direktur Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno. Luar biasa sekali pemaparannya, itu menambah wawasan bagi saya dan seluruh peserta saya kira. Kemudian yang kami hormati senior guru saya, Pak Ahmad Hafid, Magister Agama, dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Kang Faisal, koordinator tim SWAT Tali Jagat, dan peserta Bapak Ibu, sahabat-sahabat peserta webinar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit pemikiran dari kami mewakili dari teman-teman Marhenis. Bukan Marhen tapi Marhenis. Karena Marhen itu adalah orangnya, Marhenisme itu yang memperjuangkan, Marhenisme itu teori perjuangannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tadi sudah disampaikan sangat jelas oleh Ibu Eti Suryani dan juga oleh Habib Ali Asgaf, dan luar biasa sekali dari perspektif teologis spiritual itu disampaikan sudah sangat jelas. Nah, di sini kami ingin menyampaikan dari sisi histori materialisme, sejarah bagaimana bangsa ini mengelola satu kebinekaan dalam keberagamaan maupun keberagaman.
bahwa kebinekaan, keberagaman itu adalah fitrah yang sudah terjadi dari masa yang lampau sampai sekarang. Sampai akhirnya adanya satu imperialisme yang berhasil menjajah bangsa Indonesia, dan kemudian kita mencoba untuk melakukan satu perlawanan bagaimana kita supaya bisa merdeka. Baik dari tahun 1600-an penjajahan Portugis, kemudian pahlawan-pahlawan kita dari Sultan Agung, dari Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya, termasuk Pangeran Diponegoro, perjuangan itu sudah dilakukan. Namun belum berhasil sampai akhirnya pada tahun 1908, itu lahirlah Budi Utomo yang menggugah kesadaran secara nasional. Nah, corak perjuangan setelah itu menjadi berbeda. Artinya, kalau dulu perjuangan itu berbasis kepada satu kesukuan, berbasis kepada satu agama, berbasis kepada satu golongan, mulai tahun kebangkitan nasional tersebut, pola perjuangan itu lebih bersifat kepada nasionalisme. Dan itu terbukti ketika pada tanggal 17 Agustus kita berhasil untuk memerdekakan itu karena dasarnya adalah satu dasar nasionalisme itu tadi. Dari sejarah tersebut kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa kita itu bangsa Indonesia yang begitu besar, begitu beragam, itu bisa bersatu, bisa sukses apabila memakai satu paham persatuan itu. Nah, paham persatuan itu apa? Wujudnya apa? Sebenarnya kita sudah ada oleh Bung Karno, kemudian digali, dilakukan satu dialektika dan melalui perdebatan yang begitu panjang sehingga bisa diformulasikan yang kita sepakati bersama yang namanya Pancasila. Jadi ketika ada persoalan-persoalan kebangsaan yang cukup rumit, kita mestinya berkaca kembali kepada Pancasila. Jadi Pancasila itu bisa menjadi sebagai satu dasar di dalam kehidupan bernegara sekaligus sebagai satu wilsejung, suatu pandangan hidup ke depan. Nah, Pancasila terbukti sudah berhasil mempersatukan, memerdekakan. Namun, ancaman terhadap Pancasila, ancaman terhadap keberagaman itu selalu ada dan terus-menerus. Nah, ketika ancaman-ancaman itu ada, ya mestinya bagaimana kita menghadapinya? Kita bertitik tolak kepada ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila itu sendiri. Kenapa kok Pancasila itu begitu luar biasa? Saya mengamati, saya belajar bahwa kelahiran Pancasila itu dilakukan melalui suatu pemikiran yang sangat mendalam oleh para founding fathers. Melalui proses dialektika dengan pikiran yang bersih, dengan semangat kebersamaan, dan yang terpenting, mereka semua itu dituntun oleh nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, nilai-nilai spiritualitas yang bersih, sehingga ideologi Pancasila itu tahan banting terhadap gempuran ideologi-ideologi yang lain. Bahkan Bung Karno mengatakan sila ketuhanan itu menjiwai setiap sila-sila yang lain, baik itu sila kemanusiaan, sila persatuan, sila keadilan maupun sila musyawarah mufakat itu dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Artinya Pancasila itu menempatkan ketuhanan itu melindungi, melingkupi semua nilai-nilai. Dan ini membuktikan bahwa Pancasila itu bukan komunis. Pancasila itu bukan Marxisme. Karena apa? Ciri Marxisme, ciri komunis itu ada dua. Satu, dia tidak bertuhan. Yang kedua, dia itu anti demokrasi. Nah, ketika kita berbicara Pancasila, Pancasila itu sangat menjunjung tinggi ketuhanan dan mengedepankan demokrasi. Nah, hal-hal tersebut mestinya menjadi satu pemahaman bagi kita semua, khususnya kepada kawan-kawan yang lain. Jangan sampai mensalah tafsirkan bahwa Pancasila itu adalah komunisme. Bukan. Pancasila itu, bahkan Bung Karno mengatakan, Pancasila itu adalah satu tingkat lebih tinggi daripada ideologi-ideologi besar dunia yang lain. Ideologi besar dunia itu apa? Yang pertama adalah ideologi
liberalisme, kapitalisme. Di dalam Pancasila itu ada yang namanya nilai, ada yang namanya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam liberalisme nggak ada. Siapa yang kuat dia yang menang, mau kaya, mau jadi konglomerat paling kaya sekalipun diberi ruang di dalam ideologi liberalisme atau kapitalisme. Tapi di negeri Pancasila tidak, harus ada keadilan sosial. Itu nanti diterjemahkan di dalam undang-undang dasarnya, ada pembatasannya. Seperti pasal 33 dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Pancasila lebih tinggi daripada ideologi liberalisme ataupun kapitalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu lebih tinggi daripada Marxisme. Memang Marxisme itu menghendaki sama rata sama rasa. Tapi Marxisme itu mempunyai faham yang kita namakan materialisme. Faham materialisme, filsafat materialisme. Artinya dia memandang bahwa sesuatu yang diakui itu yang nyata. Sehingga mereka tidak mengakui adanya ketuhanan. Gitu. Tapi Pancasila enggak. Pancasila itu sangat mengakui dan meyakini adanya nilai ketuhanan. Bahkan nilai-nilai ketuhanan, sila ketuhanan itu menjiwai daripada sila-sila di berikutnya. Sila kemanusiaan, sila persatuan, sila keadilan maupun musyawarah mufakat itu. Nah, ketika kita sudah memahami hal semacam itu, mestinya persoalan perdebatan tentang Pancasila itu harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Yang kita lakukan sekarang itu tinggal apa? Yaitu bagaimana mengaktualisasikan Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengadministrasikan Pancasila itu di dalam kebijakan-kebijakan publik, di dalam program-program politik. Mestinya semacam itu. Dan tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Habib, bahwasanya ada metode-metodologi yang bersumber dari Pancasila. Dan saya juga cukup bersyukur tadi dari paparan sebentar yang disampaikan oleh Ibu Haja Hetty Suryani, calon Bupati Sukoharjo Pilkada 2020, menyampaikan bahwasanya ya Pancasila banget saya lihat itu. Artinya kita mestinya bersyukur dan kita sangat berharap semua calon pemimpin itu selesai gitu loh dengan Pancasila itu. Kalaupun ada terjadi satu kompetisi, ada terjadi suatu pertandingan yang diharapkan itu adalah pertandingan bagaimana cara mengadministrasikan Pancasila itu di dalam kebijakan publik. Silakan berkompetisi di situ. Jangan berkompetisi persoalan-persoalan yang sudah selesai, yang sangat fundamental. Khususnya seperti untuk sosio kebangsaan, sudah tidak ada lagi kita berbicara politik itu suku A, suku B, etnis A, etnis B, itu masa lalu, itu sudah selesai. Kemudian kita berbicara persoalan gender, persoalan keyakinan dan lain sebagainya, itu sudah selesai. Jadi harusnya pilkada itu adalah ajang untuk mengadu gagasan bagaimana mewujudkan keadilan sosial itu. Dan saya sangat berharap para tokoh masyarakat, para tokoh agama untuk selalu menggelorakan bagaimana Pancasila itu menjadi pengaruh utamaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ancaman kita itu begitu luar biasa. Dengan adanya media sosial, liberalisasi informasi yang begitu kuat, itu banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Ketika itu tidak ada pembanding, tidak banyak yang membuat satu narasi-narasi yang benar, saya yakin cepat atau lambat itu nanti nilai-nilai Pancasila akan tergerus oleh ideologi transnasional yang akhir-akhir ini menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal. Terkadang itu menjanjikan satu yang tidak masuk akal. Sehingga kalau dibiarkan tuh nanti akan membuat jahitan-jahitan kebangsaan kita akan terkoyak-koyak. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sebenarnya memohon kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk selalu berbicara tentang Pancasila. Momen-momen pilkada semacam itu adalah momen yang paling tepat untuk turun gunung, memberikan penjelasan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukan untuk menjadi tim sukses, akan tetapi mengawal
agar para calon kepala daerah itu bisa harus utamakan Pancasila itu, dan pola kompetisi yang terjadi itu nanti adalah pola kompetisi untuk mengadministrasikan Pancasila, mengadministrasikan pembangunan, bukan lagi untuk mengkoyak-koyak benang kebangsaan yang sudah dirajut oleh pendiri Republik ini. Mungkin itu saja dari kami, Kang Faisal. Ada kurangnya kami mohon maaf, dan sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa keutuhan dan keadilan sosial bagi bangsa ini tidak akan pernah jatuh dari langit, tetapi anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dengan kristalisasi keringat kita bersama. Semoga ini menjadi awal untuk membuka kesadaran kita bahwa kita sudah saatnya berbicara turun untuk mengarus utamakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Endra Gunawan yang telah memberikan pemaparannya. Kalau saya catat di sini ada ajakan bahwa setiap pemimpin, calon pemimpin, agar selesai dengan Pancasila, artinya sudah tak perlu diotak-atik lagi soal Pancasila itu. Nah, selanjutnya yang diharapkan adalah silakan berkompetisi dalam mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat, ke dalam kehidupan kepemimpinannya, dalam memimpin sebuah negara, sebuah pemerintahan daerah, ataupun dalam kepemimpinan di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Mas Ahmad Hafid, Gus Hafid, untuk memberikan pemaparannya dari segi akademik. Karena beliau juga mempunyai pengalaman tentang kekerasan yang ada di pada umumnya. Jangan sampai ganggu yang sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita berharap keberanian sudah tercipta sedemikian baik ini jangan sampai terkoyak oleh ulah-ulah segelintir orang, segelintir kelompok yang mencoba mengoyak baik ini. Monggo kepada Pak Hafid, Mas Hafid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Halo? Suaranya kok apakah pilek ya? Apa saya bisa didengar dengan baik? Dengar sih. Pak Hafid ada dua kamera kayaknya. Coba dua-duanya diaktifkan. Iya, dua-duanya. Biar device yang satunya agak susah ini. Nah. Bisa kedengaran? Jelas, jelas. Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Yang kami hormati Bu Etik yang sedang bergabung, Pak Faisal sebagai holding pelaksanaan kegiatan ini, dan Habib Ali Asgal yang telah memberikan beberapa paparan serius terkait dengan konsep-konsep yang terkait dengan bidang keagamaan terutama, dan sahabat saya Mas Endra Gunawan Wibisono yang sudah menggelar seperti menggelar jati dirinya sendiri, Mas Endra ini di forum ini. Jadi ini seakan menjadi deklarasi bagian-bagian komponen bangsa yang ada di Sukoharjo, saya kira. Habib Ali bicara dari perspektifnya. Dan saya tidak tahu karena saya bukan orang asli Sukoharjo, tapi sudah 22 tahun saya hidup di Sukoharjo. Mudah-mudahan itu cukup bagi saya untuk membaca Sukoharjo. To the point saja dari lanjutan pembicaraan yang telah disampaikan oleh Habib Ali dan Mas Endra Gunawan.
Sekaligus juga tadi ada sedikit pernyataan yang muncul di chatroom Zoom ini, yaitu ada potensi-potensi yang kemudian tidak produktif terhadap pemeliharaan keragaman di dalam beragama. Ada dua perkara saya kira yang menjadi penting apabila kita ingin mempertahankan situasi beragam ini menjadi nyaman dan kondusif. Yang pertama adalah konsistensi warga bangsa untuk tetap menjunjung tinggi konsensus nasional. Memang yang paling susah itu dimanapun berada. Itu kalau ada pendatang baru tidak pernah paham tentang visi, misi, dan gelaran-gelaran ideologi yang ada di negara, tahu-tahu dia kemudian merasa agak pinter, berteriak lantang, gitu. Dan lupa kalau negara ini digelar oleh banyak orang, dan lanskapnya itu berhampar nyawa, harta, dan kehormatan bangsa. Nah, jika itu terjadi, maka ancaman terhadap keragaman berbangsa ini akan menjadi tinggi. Dan dengan begitu, konsensus nasional yang pernah terjadi, dan itu dilakukan tidak dengan cara yang mudah oleh para penduduk negara ini, itu kemudian menjadi runtuh. Maka konsistensi warga bangsa untuk selalu menjunjung tinggi konsensus nasional itu saya kira menjadi bagian yang sangat penting. Ingat, negara Indonesia itu negara konsensus, karena dia tidak didasarkan atas satu ideologi khusus, tapi ideologi yang disepakati secara nasional. Jadi Mas Hendra berbicara tentang Marxisme, tentang sosialisme, Habib Ali berbicara tentang Islam. Sejak berdirinya negara ini, kita tidak berbicara mengenai lanskap ideologi kelompok tertentu. Akan tetapi kita saling menerima, mengerti, dan saling mengalah, memberi ruang kepada semua komponen masyarakat, dan kemudian menjalin itu di dalam sebuah jahitan konsensus nasional yang kemudian simbolitasnya muncul dari Pancasila. Nah, kalau sejak awal orang berdiskusi tentang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia ini kemudian tidak memperhatikan itu, saya kira nggak layak dia berada di Indonesia. Dia salah lahir dan bertempat tinggal. Anehnya dia berkata ke Indonesia. Kan gitu kan? Jadi menurut saya itu yang penting. Negara Indonesia itu negara konsensus. Kalau kita berbicara secara fikihnya, menurut perspektif hukum Islam, karena sering yang aneh-aneh ini kan juga membawa-bawa nalar keagamaan. Kan? Kalau kita berbicara lanskap teoretik jurisdiksi hukum Islam di dalam sebuah politik kenegaraan, maka negara itu terbagi dalam 3 lanskap. Yang pertama adalah Darul Islam, yaitu negara Islam. Yang kedua adalah Darul Kufar atau Darul Harbi, negara kafir yang kemudian di dalam masa penetrasi waktu itu kemudian menjadi medan perang. Dan yang ketiga adalah Darul Ahdi. Darul Ahdi itu adalah negara dengan perjanjian karena memiliki komponen yang berimbang satu sama lain dan disepakati untuk membuat perjanjian. Jadi jangan dikira negara konsensus nasional Indonesia itu tidak memiliki fikih framework gitu ya. Tidak memiliki kerangka kerja teoretik fikih. Dia memiliki landasan dan dalam lanskap kerangka teoretik politik Islam. Dan itu yang pertama kali dijalankan oleh Rasulullah kan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan wasiqah Madinah. Dengan piagam Madinah. Di piagam Madinah tidak ada yang kemudian di situ prioritas ideologi Islam. No, tidak begitu. Tidak begitu situasinya. Jadi di situ adalah saling tanggung renteng. Kalau bahasa kita gotong royong secara seimbang untuk melindungi jurisdiksi Madinah oleh seluruh kelompok baik keagamaan, etnis, dan kekuatan sosial lain. Bukankah Indonesia seperti itu? Bukankah Indonesia seperti itu?
Maka ketika Indonesia kita pahami dalam kerangka yang demikian, bisa ada proses penting apapun secara politik dan yang kedua, dalam negara ini kadang-kadang antara aparatur negara itu sering satu sama lain masuk angin. Mohon maaf, Pak Hafid. Coba yang satu dimatikan. Pemerintah pusat bilang, pemerintah daerah bilang apa, rakyatnya bilang apa, kelompok menengahnya bilang apa. Halo? Halo? Lanjut. Oke, bisa didengar, Gus? Sampun. Oke, kalau sampun bisa didengar, alhamdulillah. Nah, dari posisi itu saya kira kita menjadi penting untuk kontrol infeksi kita itu punya sama ini penyakit masyarakat Indonesia. Inkonsistensi aparatur dan kemudian inkonsistensi sebagian komponen warga bangsa terhadap cetakan sejarah. Sambutan Bu Eti tadi menurut saya bagian dari angin segar untuk Sukoharjo bahwa beliau akan linier dengan visi nasional, baik itu visi nasional yang terkait dengan Pak Kap Ideologi maupun visi nasional yang berkaitan dengan gagasan-gagasan terbaru pemerintah di dalam proses pembangunan. Dan dengan demikian menurut saya itu bagian dari yang serius. Yang kedua kemudian saya akan membicarakan findings tentang Sukoharjo. Jadi Sukoharjo review tentang Sukoharjo. Kalau kita berbicara tentang keragaman di dalam keagamaan atau kebinekaan dalam keberagamaan, sebetulnya nggak bisa kalau kita kemudian mengambil itu murni hanya dari sisi itu bisa muncul di sektor sosial, bisa muncul di sektor politik, bisa muncul di sektor ekonomi, bisa muncul di sektor keagamaan itu sendiri. Artinya begini menurut saya, sentuhan-sentuhan keagamaan pada setiap sektor kehidupan masyarakat itu akan menjadi gangguan serius untuk stabilitas kebinekaan di dalam beragama. Sukoharjo secara sosial menurut saya adalah kawasan masyarakat yang terbuka, potensial multikultur di semua sektor, ekonomi, politik, kebudayaan. Pemegang perusahaan besar di Sukoharjo bukan etnis mayoritas. Saya kira itu bukti bahwa kawasan Sukoharjo dengan posisi kawasan terbuka itu potensial multikultur. Dengan potensial multikultur, maka ada sangat mungkin terjadi problem akulturasi. Artinya, proses pertemuan budaya dan adaptasinya itu bisa menjadi persoalan tersendiri. Sukoharjo adalah pagar desa kota. Ada transisi kebudayaan rural-urban yang labil. Itu khas masyarakat pagar desa kota. Khas masyarakat pagar desa kota itu ya kota enggak, desa juga enggak, kampungan banget juga enggak, tradisional juga enggak, tapi maju-maju banget pikirannya juga enggak. Saya khawatir ini kemudian ikut bahasa singkong magel.
Magel itu apa? Magel itu ya dicokot ya nggak asik, dilihat juga nggak indah. Nah, ini yang menurut saya agak berbahaya. Dengan posisi itu kemudian Sukoharjo juga berpotensi terjadi kelunturan kekuatan kearifan lokal atau local wisdom. Dengan berbagai latar belakang, apalagi sekarang arus kajian keagamaan yang seakan-akan mencoba untuk mengarsir kearifan lokal. Itu pandangan saya terhadap kondisi sosial di Sukoharjo. Secara politik saya punya pandangan bahwa ada 3 determinan politik di Sukoharjo itu. Pertama, determinan stabilitas politik primer. Amanlah Sukoharjo saya kira karena dominasi parpol pemenang pemilu cukup kuat. Tapi itu menjadi ancaman serius kalau pemenang pilkadanya bukan parpol dominan. Jadi kalau pemenang pilkadanya itu parpol dominan, maka stabilitasnya potensial terjaga. Tapi pemenang pilkada bukan dominan, sangat dikhawatirkan stabilitasnya akan rentan. Determinan stabilitas politik sekundernya adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Jika partisipasinya tinggi, maka riaknya bisa tinggi. Jika partisipasinya rendah, maka riaknya rendah. Jika riaknya tinggi, maka dinamikanya kuat. Jika dinamikanya kuat dikelola dengan baik oleh Ibu Bupati. Kalau Bu Etik nanti jadi Bupati umumnya. Dikelola dengan baik dalam proses manajemen konflik yang bagus, maka itu akan menjadi potensi pembangunan yang luar biasa. Tapi memang potensi konfliknya tinggi. Kalau pengen anteng ya biarin partisipasi rendah. Tapi ingat, kalau partisipasinya rendah, maka potensi pembangunannya juga rendah. Kan ada begitu. Yang ketiga adalah determinan stabilitas politik tersier. Siapa itu? Ya ormas, ya parpol, perguruan tinggi, OKP, dan lain sebagainya. Dia di posisi tersier. Karena orang-orang ini, kelompok-kelompok ini adalah kelompok independen yang muru'ah. Dalam bahasa publik sering disebut memiliki marwah. Parpol itu betapa tidak sukanya dengan pemerintah. Dia punya muru'ah, ormas, karena dia punya muru'ah, betapa dia tidak sukanya kepada pemerintah, maka dia akan menjaga diri. Karena apa? Karena ada nama ormas yang sedang disandang. Perguruan tinggi juga begitu, betapa kritiknya kuat terhadap pemerintah, akan tetapi dia tetap pakai norma-norma akademik yang di dalam penyampaian kritiknya juga dengan produk-produk akademik. Organisasi-organisasi strategis model begini ini kalau kemudian secara politik tidak sinkron dengan pemerintah, biasanya lebih mudah menjaga diri. Dan ini biasanya lebih banyak menjadi kekuatan suspensi politik, gitu ya, penyeimbang politik. Jadi kayak per. Kalau bicara mobil tuh shock breaker itu. Jadi ketika terjadi konflik biasanya yang punya peran untuk menjadi suspensi itu adalah kelompok-kelompok strategis yang. Secara ekonomi Sukoharjo kesenjangannya cukup tinggi. Kalau nggak percaya ya lihatlah kawasan Sukoharjo paling timur. Saya membaca satu review dari sebuah penelitian barusan yang membuat peta spasial ekonomi Sukoharjo diproduksi oleh sahabat-sahabat kita yang ada di UMS waktu itu. Antar kecamatan itu jumlah potensi ekonominya beda-beda. Nah, kepada menjadi sequencer, penyelaras dari perjalanan dinamika ekonomi yang seperti itu. Kesenjangan ekonominya tinggi, kondisi kesenjangan sektor ekonomi realnya juga kelihatan. Betapa itu Solo Baru sebegitu kuatnya dan di lingkungan sebagian kemudian kelihatan tidak bergerak. Skema pembangunan bidang ekonomi juga ada kesenjangan. Ini nggak hanya di Sukoharjo ya, di mana-mana, tapi Sukoharjo saya kira ikut ketularan tuh, skema pembangunan bidang ekonomi. Kelompok yang bisa mengakses bidang ekonomi ini kemudian itu saja. Saya kira ini menjadi bagian serius yang harus diperbaiki oleh Bu Etik di masa yang akan datang. Tapi melihat dalam sambutan, saya nggak tahu karena Bu Etik itu ibu-ibu ya. Nalar keibuan beliau mungkin akan bergerak di rencana kebijakan pemerintah yang sedang beliau rancang itu. Mudah-mudahan proses akomodasinya nanti nyaman dengan semua. Yang kedua, insentif pemerintah kepada masyarakat kelompok rentan. Ini saya kira harus berpihak pemerintah itu. Harus berpihak. Kalau sudah mulai jangan karena dia terlalu keras.
Maka saya kira untuk yang ekonomi rentan, kelompok difabel, kemudian masyarakat dengan garis ekonomi agak bawah itu. Saya apresiatif lah dengan pemerintah sekarang yang kemudian ikut terlibat dan berpartisipasi aktif untuk meringankan masyarakat dalam proses mendapatkan layanan akses kesehatan dan pendidikan secara gratis yang telah diberikan di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga adalah aplikasi pemerintah atau unit kerja pemerintah daerah bidang ekonomi kepada kelompok strategis. Ini saya kira yang Ibu Bupati ke depan itu harus serius. Kalau siapapun yang memenangkan kontestasi ini harus serius untuk menggerakkan unit kerja pemerintah daerah, mengkomunikasikan gagasan-gagasannya kepada kelompok strategis. Coba aja dinas UMKM perdagangan polanya yang diberikan kepada masyarakat, kan lebih banyak request masyarakat yang tinggi. Kalau masyarakat itu mengalami bottleneck, ya, leher botol di situ, keluar, bawahnya gembung tuntutannya dan nggak bisa keluar, maka itu akan sangat bahaya bagi stabilitas politik. Nah, inilah dampak dari proses dinamika ekonomi ke politik. Nah, kalau sudah seperti umpamanya, yang begini ini yang nggak dilayani begini ini adalah kelompok Islam. Kalau kelompok non-Muslim yang lain layani dengan nyaman. Kalau sudah dibumbui dengan model yang seperti itu, ajur, keadaan udah nggak bisa diurus kalau itu pun lanskap religiusitas juga tidak terlalu membahagiakan. Ketegangan antar umat beragama itu muncul. Ketegangan antar umat beragama. Data di FKUB jelas itu kalau berbicara soal rasio pendirian tempat ibadah dan keadilannya. Sebagai mayoritas umat Islam saya kira harus arif lah menghadapi situasi ya. Harus mulai serius kita untuk mengurus izin mendirikan tempat ibadah dan lain sebagainya. Jangan karena dominan kita mendominasi, jangan karena dominan kita menghegemoni. Kalau dominan maka lindungi, saya kira itu yang penting untuk disampaikan. Yang kedua, bukan hanya ketegangan antar umat beragama, tapi intern umat beragama. Ini terkait dengan ormas dan aliran. Enggak ini pilkada barang lah digowo-gowo masalah kayak gini. Pilkada ini baik, ada gangguan sinyal. Tes. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Mas Hafid yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana kebinekaan dan masalah intoleransi yang ada di Sukoharjo bukan hanya faktor keberagamaan semata, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti faktor ekonomi, faktor politik, budaya, dan lain-lain. Masyarakat Sukoharjo, beliau sampaikan tadi bahwa memang pada kenyataannya merupakan masyarakat urban, masyarakat pagar kota, istilah beliau tadi, sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang kadang labil, gampang dipengaruhi karena kemampuannya mungkin kemampuan memang setengah matang gitu. Ketika ada keinginan yang besar, sering menggunakan cara-cara yang radikal dalam tanda kutip, sehingga menciptakan disharmoni di tengah masyarakat. Itu mungkin penilaian dari satu sisi. Harapan beliau juga tadi yang perlu dicermati apabila pemenang pemilu dalam pemilu legislatif memenangkan pilkada pada tahun 2020 ini, insya Allah stabilitas baik dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan menurut beliau akan lancar-lancar saja.
Tapi apabila pemenang pilkada dalam pemilu kada ini dimenangkan oleh partai-partai koalisi yang bukan pemenang pemilu di pemilu legislatif 2019, dikhawatirkan ada goncangan-goncangan, ada disharmoni antara pemenang pemilu kada yang merupakan bupati dan wakil bupati dengan kekuatan yang ada di legislatif. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari 3 narasumber. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan, karena memang kita masih mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan dialog. Dalam catatan yang ada di chat kami, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Sulhani. Di beberapa kasus teror itu dibiayai oleh pemilik uang tertentu dengan alasan kepentingan internasional. Ternyata juga ada kegiatan teror tertentu. Kesejahteraan tidak mesti berbanding lurus dengan bilangnya teror. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh 3 narasumber itu. Nah, tadi ada Bu Ratna. Nah, sudah mengacungkan tangan untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Bu Ratna? Bu Pendeta Ratna? Oh, baik. Masih ada mungkin belum menyambung lagi. Monggo pada 3 narasumber mungkin Habib alias Segaf bisa menanggapi di pertanyaan di chat yang sudah kami bacakan ulang tadi. Ya, Pak, masalah pertanyaannya? Dari Pak Sulhani. Ya. Apa itu sih? Pak Sulhani, di beberapa kasus teror dibiayai oleh pemilik uang, terutama alasan kepentingan tertentu. Atau juga negara sudah menyandang dana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akar persoalan teror itu muncul dari sebelum seorang melakukan teror itu pertama berpikir tentang teror. Apa itu teror? Adalah dia ingin mengeksistensikan kekuasaan atas orang lain dengan cara yang batil. Ini penting untuk kita pahami bahwa dalam bahasa agama ini juga disebut dengan toghut. Toghut itu bahasa Arab yang artinya adalah orang yang melampaui batas. Jadi kalau saya punya batas, punya rule, lalu orang itu melampaui batas, ini namanya orang ekstrim atau orang yang disebut dengan toghut. Ini diksi ini menjadi penting untuk kita pahami lebih dulu karena ada istilah yang campur aduk antara radikal dengan ekstremisme. Radikal dengan ekstremisme itu berbeda. Radikal itu lebih memicu gerakan kepada satu arah. Ekstremitas itu keluar dari koridor yang sudah dibangun kesepakatan. Kalau kita tahu tentang kesepakatan bahwa bangsa ini membangun ikatan yang namanya Pancasila, ikatan kebersamaan dengan NKRI, maka semua yang keluar dari frame NKRI itu layak untuk kita sebut dengan ekstrim. Atau juga dalam bahasa agama juga disebut dengan diksi toghut atau togho. Ayatnya mengatakan innal insana layadgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu ketika dia melihat dirinya lebih, dia akan menganggap orang lain lebih lemah. Nah, objek kelebihan yang dijadikan alat teror biasanya ada 3. Pertama, ilmu pengetahuan. Kita tahu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling berilmu menganggap orang lain bodoh. Lalu dia ingin membangun kerajaan ilmunya. Kerajaan ilmunya ini dalam skala state atau negara itu hegemoni terhadap teknologi. Sebuah bangsa dibangun kebergantungan teknologinya agar dia bisa menjajah negara itu dengan mempersiapkan orang itu bergantung pada dia.
Kalau yang tadi diberikan contoh menyangkut logistik keuangan, itu juga terjadi bahwa togut itu bisa terjadi kepada kapitalis, orang yang notabene menggunakan fasilitas keuangan bisa jadi kelihatan tampak religi. Dia membagi-bagi uang, tapi dia ingin lingkungannya akan tetap miskin. Ketika masyarakat itu diciptakan dia akan tetap miskin, dengan kemiskinan lingkungannya itulah dia akan kelihatan menjadi orang kaya. Kapan dia akan dipandang kaya? Ketika dia berada di lingkungan orang miskin. Makanya melestarikan kemiskinan bagian dari pekerjaan teror ini. Nah, dalam skala state itu penguasaan hegemoni terhadap aset negeri atau sebuah aset negara yang kemudian dihisap untuk kepentingan kapitalis. Itu sebabnya Bung Karno selalu mengistilahkan istilah perlawanan kepada kapitalisme, kepada imperialisme, ini faktornya. Yang ketiga togut itu adalah state atau kekuasaan, bahwa ada upaya ingin melestarikan power itu ketika rakyatnya lemah. Maka saya berharap betul Bu Eti ini bisa menjadikan kursi jabatannya besok itu sebagai bentuk pengabdian untuk memperkuat struktur sosial. Mana bahwa banyak sekali kita tahu kelelahan orang untuk membantu masyarakat, bahkan maaf ini otokritik kita kepada sistem yang ada banyak orang yang menjadi dewan misalnya, dia bisa untung kalau banyak orang membutuhkan uang, uangnya jumlah kecil. Betul dia bisa menjadi dewan, tapi sekian tahun kemudian setelah jadi dewan, rakyatnya tidak dibuat makmur. Kenapa rakyat tidak bisa dibuat makmur? Karena ketika dia masyarakat itu tetap miskin, maka kebutuhan uang untuk melestarikan kekuasaannya juga menjadi penting buat dirinya. Ini bentuk teror. Teror yang lebih besar lagi adalah teror-teror seperti ini juga disebut dengan togut. Karena itu ketika Pancasila itu menegaskan nilai kebertuhanan. Makna kebertuhanan itu alat ukur saya bertuhan sebelum saya beragama. Artinya begini, orang beragama pasti bertuhan, orang bertuhan belum tentu dia beragama. Karena syaratnya beragama ini bertuhan. Agama itu tidak mengenalkan kita kepada Tuhan, tetapi agama itu mendekatkan orang yang agama sholat itu diri pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, Allahnya sudah kita kenal. Jadi memakrifati Tuhan bukan beragama, tapi sudah membuat dia Tuhan. Karena itu ketika mengajak kita bertuhanan, alat ukur kebertuhanan itu adalah berkemanusiaan, memandang manusia itu sebagai manusia. Betul, itu semua teror, tapi teror itu bisa terjadi bukan sama orang lain, tapi pada diri kita. Karena itu pembahasan tentang agama, pembahasan tentang Pancasila, sebetulnya ini gagasan inti dari LPIPK, Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno, agar Pancasila tidak dibenturkan dengan agama, itu membawa sebuah misi bahwa Pancasila membatasi semua tujuan agama. Apa tujuan agama? Yaitu agama paripurna atau tujuan agama itu adalah wilayah Tuhan paripurna. Tuhan paripurna itu artinya di Kristen itu kerajaan roh, dalam Islam dengan Mahdi. Itulah yang Toto Jawonya juga disebut dengan istilah Ratu Adil atau Satrio Paningit. Nah, jembatannya adalah Pancasila itu menurut nilai keberjaan. Karena itu perjuangannya kepada teror, kita harus mengenali teror itu sendiri. Teror bisa terjadi pada kita dan bisa terjadi
berperang di luar kita. Teror, penanganan teror bisa terjadi karena kebodohan, ketidaktahuan. Maka solusinya adalah edukasi. Sebab teror biasanya menyangkut eksistensi. Ketika problemnya eksistensi, kita harus punya wadah, pagelaran budaya, tempat menata orang untuk mewujudkan eksistensi dirinya. Ini semua upaya untuk meminimalisir, menghilangkannya tidak mungkin, tetapi kita akan menjadi bangsa besar jika kita bisa memahami persoalan dan merawat kebinekaan itu dengan menolak teror itu dimulai dari diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi jawaban dari Ali Assegaf telah memberikan tambahan pencerahan bagi kita semua. Untuk selanjutnya, Mas Endra, memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sulhani tadi. Terima kasih, Kang Faisal. Jadi perlu kita pahami, pada tahun 45, pada waktu itu Bung Karno mengatakan istilahnya itu state of mind. Mental pikir orang pada saat itu adalah ideologis. Jadi semuanya itu mengarah kepada berdasarkan kepada ideologi masing-masing. Jadi perbedaan-perbedaan itu dalam konteks kerangka ideologis. Dan itu lebih mudah untuk disatukan. Nah sekarang itu state of mind, mental pikir orang itu sudah berbeda. Hari ini mental pikir orang itu adalah uang. Segala sesuatu, kalau kita menganalisis satu kegiatan, suatu gerakan, kita tidak bisa mengesampingkan faktor uang. Uang di sini artinya mungkin resource, sumber daya, perebutan baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Coba kita analisis, kejadian apa pasti kebanyakan itu bersumber kepada perebutan sumber daya itu. Dan itu tidak bisa kita kesampingkan. Nah, biasanya funding-fundingnya itu memakai satu kekuatan-kekuatan dengan dibungkus oleh mungkin sentimen-sentimen kesukuan, sentimen-sentimen keagamaan, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya sebenarnya itu adalah perebutan sumber daya itu. Nah, itu menjadi pemahaman kita bagaimana untuk menganalisis, menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Memang kesejahteraan itu tidak berbanding lurus dengan hilangnya teror. Akan tetapi ketika masyarakat sejahtera, ideologi-ideologi yang disebarkan oleh pemilik-pemilik modal itu akan sangat sulit terwujud. Memang tidak secara otomatis, akan tetapi ketika manusia kita sudah sejahtera, keadilan sosial sudah terwujud, ruang untuk teror dan lain sebagainya itu kemungkinan sudah sangat sulit. Gitu. Tidak otomatis berbanding lurus, akan tetapi kesejahteraan sosial itu akan mengeliminir ketimpangan-ketimpangan, pergerakan-pergerakan seperti teror dan lain sebagainya. Mungkin tambah dari kami, Kang Matur nuwun. Oke, terima kasih. Jadi intervensi SDM, SDA, sumber daya alam yang menjadi pemicunya tadi, maupun intervensi keuangan dalam sebuah negara, itu sangat potensi dan bisa menggunakan cover-cover ataupun cara-cara teror dalam rangka perebutan SDA tadi ya, sumber daya alam. Dan kuncinya menurut Mas Endra tadi adalah kesejahteraan sosial harus terwujud dalam masyarakat. Selanjutnya mungkin Mas Hafid bisa menambahkan. Monggo. Yang ditanyakan Pak Sulhani itu sudah level berbeda lagi atas paparan radikalisme. Ya. Teroris yang dilatar belakangi oleh faktor minimnya kesejahteraan akan lebih mudah ditangani dibanding dengan teroris yang berkapital atau teroris yang punya akses mudah. Yang paling berbahaya adalah kelompok teror
yang memiliki sumber pembiayaan yang terus-menerus dan kontinu. Itu pendekatan linear, pendekatan sirkuler juga akan sangat sulit. Itu satu-satunya cara adalah pendekatan preventif represif. Maka kan sebetulnya kita punya pendekatan-pendekatan terhadap kelompok rawan terhadap perilaku terorisme ini kan. Pendekatan linear, pendekatan sirkuler, dan pendekatan alternatif lainnya. Yang linear itu ya edukasi, sosialisasi, kampanye, himbauan, surat resmi. Kemudian yang prevensi dengan memaksa sedikit menekan supaya mengikuti arus utama jalur negara. Kemudian yang ketiga itu dilakukan pemaksaan. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya mau tidak mau, kalau pakai bahasa hukum korupsi itu ya dimiskinkan supaya jalur aksesnya ini bisa terhenti. Jika tidak, maka ini akan sangat berbahaya. Jadi ini level tinggi menurut saya, ini level tinggi, dan sepertinya memang gerakan-gerakan terorisme itu terkait dengan perputaran modal transnasional. Perputaran modal antar negara yang dijalankan secara global. Jadi ada operator global teroris, ada operator regional teroris, dan ada operator lokal teroris. Operator lokal teroris ya seperti yang terjadi terhadap polsek-polsek, terhadap fasilitas umum, kawasan-kawasan tertentu. Operator di tingkat nasional saya kira berlaku ketika terjadi bom Bali, Marriott, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, yang secara transnasional sangat jelas dan jejaknya itu kelihatan nyata ya. Kasus Malang itu, Dr. Azhari bersama dengan anak Ngawi yang meledak di pagi hari itu, saya kira itu adalah bukti bahwa operator teroris itu ada yang di level lokal, regional, nasional, transnasional. Di setiap level itu ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Untuk khusus yang ditanyakan tadi, teroris bermodal, saya kira itu pendekatannya harus khusus. Maka negara harus punya proses software deteksi yang kuat untuk yang seperti ini supaya bisa diputuskan mata rantainya. Meskipun ini tidak mudah. Tapi lebih ke rekomendasi saya terkait dengan kawasan Sukoharjo, saya kira yang seperti ini sudah mulai bisa kita atasi. Saya mengatakan ada strategic civil society involvement mode di dalam penyelesaian intoleransi di dalam beragama yang lebih menjurus kepada terorisme. Yaitu membangun tanggung jawab bersama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, ormas, kelompok profesi, termasuk kelompok masyarakat tertentu, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain, harus mulai diajak bicara dalam konteks itu. Atau kalau memang itu belum cukup, ya harus dilakukan integrated mode yang diintegrasikan, baik linear, sirkuler, welfare approach, pendekatan kesejahteraan, kemudian termasuk pendekatan-pendekatan keamanan dan strategic civil society involvement mode tadi itu bisa dijadikan satu dalam ramuan-ramuan tertentu. Ini memang tidak mudah. Ini tidak mudah bagi mereka yang tidak terbiasa dengan literasi deradikalisasi dan anti terorisme yang seperti ini agak lambat dipahami. Tapi siapapun yang akan mengelola Sukoharjo saya kira penting untuk paham ini karena Sukoharjo termasuk yang laten terhadap kondisi-kondisi intoleran dan anti kebinekaan. Cukup laten. Bahkan di Sukoharjo itu ada gejala, tadi kan saya menyebut konflik antar agama, intern agama. Ada lagi, yaitu konflik antara pemeluk agama dengan ideologi-ideologi lainnya. Jadi ketika muncul terminologi ideologi baru itu langsung diserang. Termasuk ideologi lama yang sebetulnya menurut saya sudah tidak ada bahayanya lah di beberapa bagian.
serangan-serangan terkait dengan ideologi yang sudah menjadi abu. Ini proyek apa? Tapi menurut saya ini bagian daripada memelihara arus kapital. Dan arus kapital itu nanti kalau ketemu momentumnya pasti akan seperti yang ditanyakan Pak Sulhan. Akan diaktifasi untuk tindakan teroris. Saya kira gitu, Gus. Ya, baik tadi itu pemaparan ini. Memang pertanyaannya Pak Sulhani memang kelasnya memang untuk kawasan yang lebih luas, bahkan itu internasional menurut saya. Dan khusus untuk Sukoharjo sebenarnya ada beberapa kejadian yang menurut saya itu merupakan tindak dari intoleransi yang dilakukan oleh kelompok ormas ataupun kelompok orang yang selama ini mungkin bisa dikatakan ormas juga tidak, karena memang tidak punya semacam legalitas sebagai ormas, karena memang ya hanya kalau saya mengatakan kelompok ormas ya memang baru kelompok aja, kelompok orang. Mereka biasanya melakukan tindakan intoleransi terhadap kelompok orang yang lain ataupun terhadap ormas yang lain, sehingga bisa menimbulkan dan sudah menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, bahkan menimbulkan stabilitas yang kurang bagus, yang efeknya bukan hanya di Sukoharjo, tapi efeknya secara regional, khususnya di Solo Raya. Contoh kasus kemarin kejadian pembacokan terhadap satu perguruan silat yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Makam Haji. Itu efeknya bukan hanya di Sukoharjo, tapi efeknya di Solo Raya. Karena ada semacam balasan dari ormas tersebut untuk melakukan sweeping ya terhadap pelaku yang dianggap telah menyerangnya, yang memang sudah menyerang ormas tersebut. Ada kejadian lain baru-baru kemarin ini, tindakan sekelompok orang yang berusaha mendatangi lurah, mendatangi camat untuk memberikan tekanan-tekanan, meskipun sebenarnya tujuannya bagus untuk mengajak netral dalam pilkada, cuma dalam framing-framing yang disampaikan kepada masyarakat justru merupakan sebuah tekanan yang sudah mencurigai tanpa tabayun, dan memang dilakukan dengan cara-cara yang saya katakan memang gagah-gagahan gitu. Dan ini merupakan sebuah ancaman dari ketidaknyamanan, ancaman yang menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Ini merupakan tindakan tidak menyenangkan, dan saya yakin kita harus menyadari semuanya bahwa hal-hal tersebut tidak boleh subur di Kabupaten Sukoharjo. Saya harap pemerintah dan terutama aparat kepolisian bisa memberikan kalau dikatakan pembinaan ataupun pendampingan, bahkan kalau bisa ya tindakan yang bisa minimalisir tindakan-tindakan tersebut. Untuk hal ini mungkin saya butuh tanggapan dari 3 narasumber. Mas Endra pertama, monggo. Tindakan yang khususnya yang di Sukoharjo, karena ada beberapa kejadian. Ini kejadian ini kan bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi sudah berkali-kali terjadi. Kita tidak menginginkan Sukoharjo itu menjadi menjadi terganggu kenyamanannya, terganggu kedamaiannya, sehingga stabilitas yang kita harapkan kondusif bisa tercipta dan kita bisa memelihara keberagaman yang ada. Ya, pilkada itu adalah satu proses yang konstitusional. Jadi segala persoalan itu mestinya diselesaikan secara konstitusional. Ketika ada indikasi-indikasi yang mungkin bersifat pelanggaran, mestinya penyelesaiannya juga penyelesaian secara konstitusional. Kalau administratif mungkin ke KPU ataupun ke Bawaslu itu melakukan aduan-aduan ke sana. Tapi ketika proses upaya untuk bersikap itu dengan cara-cara yang di luar kewajaran, ya mestinya itu kita dudukkan pada persoalannya. Kalau itu sudah menyangkut kepada ancaman yang membuat demokrasi itu menjadi
tercederai, ya mestinya aparat keamanan mestinya harus bisa menjaga suasana demokrasi itu agar bisa berjalan dengan baik, nyaman, tentram. Karena pemilu itu adalah pesta demokrasi. Karena orang berpesta itu mestinya senang. Bisa dilakukan senang, riang, gembira, dengan cara bebas. Saya kira itu aja. Makasih. Habib Ali mungkin bisa menambahkan, karena ini sebentar lagi kita asar, kita selesaikan. Ya, terkait dengan pilkada, saya kira batasan obrolan ini atau penyampaian saya sederhana, itu ada koridornya di KPU dan ada peran kepolisian. Bingkai kompetisi ini tidak boleh menjadi bingkai yang saling meniadakan, tidak boleh saling menjadikan isu-isu identitas untuk sebagai alat untuk meniadakan dan menuduh yang lain. Karena itu adu visi, adu misi itu menjadi hal yang lebih penting, apalagi di era COVID sekarang ini, menuntut setiap calon untuk membuat kampanyenya melalui daring misalnya. Karena itu menurut hemat saya, yang diajukan lebih bagus kepada visi dan misi dari calon. Kedua, upaya-upaya yang memang untuk membuat problem kerusuhan, misalnya mengganggu proses pilkada itu sendiri, ya jawabannya sudah jelas itu arahnya, bahwa itu harus ada penanganan dari kepolisian dan aparat yang bertindak. Itu semua normatif kok, itu semua jelas. Tetapi sebetulnya yang kita inginkan, betulkah bahwa kita melihat kompetisi demokrasi ini adalah kompetisi untuk mewujudkan personal yang lebih baik yang menjadi pilihan masyarakat. Intinya saya malah ingin ini di era COVID ini melahirkan cara berpikir pemilih yang merdeka. Pemilih yang merdeka itu yang akan melahirkan tokoh yang lebih merdeka untuk mewujudkan pilihannya. Mudah-mudahan Bu Eti, saya berharap bisa jadi Bupati di Sukoharjo, pikiran dan cara berpikirnya serta penyampaiannya tadi mencerminkan mudah-mudahan itu menjadi buah yang bermakna buat masyarakat Sukoharjo. Itu dari saya aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Beb. Monggo, Mas Afif. Baik, saya tadi satu kaidah di dalam usul fikih ilmu saya. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Sesuatu yang buruk itu tidak boleh dihilangkan dengan keburukan. Kalau terjadi persekusi di dalam proses gaining voters, meraih suara pemilih, seharusnya yang bergerak adalah Gakumdu, penegakan hukum terpadu di pemilu. Bawaslu dan kepolisian itu yang harusnya menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi konflik horizontal. Nah, jika kemudian terjadi persekusi, framing dan perang media dengan cara yang tidak kesatria begitu, saya kira itu akan menjadi problem serius. Dan apabila itu dilakukan oleh kelompok pendukung resmi pasangan calon, saya kira itu juga akan mendapatkan dampak yang serius di dalam proses election pemilihan pilkada itu. Jadi kalau menurut saya apapun yang dilakukan kekerasan di dalam pemilu itu mencederai demokrasi. Lebih dari itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan negara, baik di negara Kesatuan Republik Indonesia maupun konsep-konsep politik Islam. Jadi saya berharap ini bisa ditindaklanjuti saja kalau memang itu meresahkan masyarakat, apalagi itu melibatkan aparatur negara. Aparatur negara itu sebetulnya bergerak dalam dua koridor. Satu dia sebagai aparatur negara dan yang satu lagi dia sebagai warga negara.
Sebagai warga negara, dia berhak mengekspresikan ekspresi politiknya, mengungkapkan ekspresi politiknya. Sebagai warga Sukoharjo, dia berhak mengekspresikan keyakinan politik. Meskipun sebagai aparatur harus netral. Apabila ada yang mengganggu situasi itu, kemudian menjadikan kondisinya menjadi tidak terkendali, nyaman untuk berlakunya demokrasi, saya kira penegakan hukum terpadu pemilu sudah bisa bergerak dan dimotori oleh nota Bawaslu dari laporan masyarakat. Maka kalau ada masyarakat yang melihat itu semua dan mengalami itu semua, menurut saya tidak ada alasan untuk tidak melaporkan kepada Bawaslu dan aparat keamanan supaya itu semua bisa diselesaikan. Jika kasus itu meluap dan dibiarkan, maka itu akan menjadi snowball problem bola salju. Oh, di sana dibiarkan, berarti nggak apa-apa. Di sana dibiarkan, berarti nggak apa-apa. Berarti dilanjutkan saja supaya bisa meraih sesuatu. Nah, kalau itu terjadi, maka akan sangat berbahaya. Apalagi kalau kejadian itu sistemik. Kalau kejadian itu sistemik, menurut saya harus segera dihentikan dan diputus mata rantai sistemnya. Jadi dengan sinyalemen dari Gus Faisal yang seperti tadi, dugaan saya, ini sudah masuk ranah pelanggaran proses pemilu. Jika dilakukan oleh kontestan, maka dia harus ditindak di sektor kontestasi. Jika itu dilakukan oleh warga sipil, maka itu harus ditindak oleh aparat Kamtibmas, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih pada semua narasumber dan Bapak-bapak peserta webinar ini, karena sudah menjelang pukul 15 dan kita memasuki waktu asar. Kami atas nama penyelenggara dari tim Siasah Kota Kofa Kali Jagat Kabupaten Sukoharjo menyampaikan terima kasih. Terima kasih Habib Ali Assegaf, terima kasih Mas Endra Gunawan, dan terima kasih Mas Hafid. Harapan kami dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 ini harus dan wajib berlangsung dengan damai. Yang kedua, kebinekaan harus terjaga dengan baik. Yang ketiga, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, baik itu penyelenggara pemilu, aparatur sipil negara, maupun oleh masyarakat, harusnya ditindaklanjuti dengan cara-cara yang proporsional dan konstitusional. Kalau pelanggaran menyangkut pilkada, silakan diadukan ke Bawaslu ataupun KPU kalau menyangkut masalah administrasi, ataupun kalau pelanggaran yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang hubungannya dengan tindak pidana atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hukum, silakan diadukan kepada pihak kepolisian. Dan yang keempat, kami berharap semua dua pasangan calon, yang pertama dari pasangan Ibu Eti dan Pak Agus Santosa, yang kedua pasangan calon dari Bapak Joko Santoso dan Bapak Wiwoho, kami harapkan dalam pilkada di tahun 2020 ini dapat legowo, dapat mengajak semua pendukungnya menjadi pendukung yang seperti yang dikatakan Mas Endra itu, merayakan pesta demokrasi dengan nyaman, aman, dan damai. Harapan dari semua narasumber, insya Allah akan menjadi inspirasi bagi semua pemilih yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk selalu mengutamakan kebersamaan dalam menjaga kebinekaan di Kabupaten Sukoharjo. Dari kami, bila ada hal-hal yang kurang berkenan,